Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Masyarakat muslimin jemaah duha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Saat lagi kita akan mengikuti kajian duha yang insyaallah akan disampaikan oleh Rahmat Bapak Dr. Andes Haji Bambang Siswoyo, Kementerian Pertahanan Angkatan Darat dari Kodam. Ibu Bapak, seperti biasa kemudian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama penyampaian materi duha, waktunya akan diserahkan kepada Bapak narasumber untuk mengaturnya, dan kemudian kita ke bagian kedua yaitu dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang hormat kami persilakan Bapak Dr. Andes Haji Bambang Siswoyo untuk menyampaikan materi duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hakimil karimil hadimir rahmanir rahim. Wal aqibatu lil muttaqin al qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Al-mukarramun kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian kajian duha Pusdai yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin atas iradah Allah, hari Sabtu 1 Oktober pagi yang cerah kita dihadirkan untuk silaturahim patapang wajah rengung pulung dalam kaitan tolabul ilmi. Mudah-mudahan awal itu Bapak Ibu dari rumah ke tempat ini setiap tapak langkahnya bernilai ibadah, dan ritual ibadah yang selama ini kita lakukan baik ritual ilahiyah maupun insaniyah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas info, hari ini ada 5 kegiatan di lingkungan Pusdai, jadi rada ramai. Samping kuliah duha, di sebelah ruangan ada dari SMK kemudian motivasi belajar, ada pemberangkatan umroh, ada manasik umroh, ada perkawinan. Di lingkungan kita rada ramai. Mohon mari kita sama-sama membagi pikiran, telinga, dan macam-macam, karena suasananya rada paciwe. Tapi saya yakin ibu-ibu karena sudah banyak makan garam, rekam jejaknya udah biasa ngaji, insya Allah bisa memilah masalah dan suara. Baiklah hadirin, saya bersyukur wasilahnya melalui Pak Amran saya bisa silaturahim di sini. Kemarin 2 tahun saya di dunia lain karena ada pandemi. Kira-kira 3 hari yang lalu Pak Amran baru memastikan, Pak positif 1 kuliah duha. Ini namanya pelanggaran HAM. Orang lain setahun, saya suruh 3 hari. Baiklah hadirin, saya sudah mencoba, nanti kita kisi-kisinya saja karena secara tekstual sudah saya tulis di sini, tinggal dikoreksi saja nanti oleh banyak fotokopinya, karena sini mungkin tidak 100% benar. Saya kira-kira 2015 sudah beri kuliah duha di sini, cuma karena situasi jadi sekarang ada penampakan. Saya orang baru produk lama. Nama saya Bambang Siswoyo. Kalau Sabtu yang lalu Dr. Kiai Haji Miftah Khalid, kali ini bukan dokter, bukan Kiai Haji, tapi pensiunan soldadu yang tugasnya diosol-osol diadu-adu. Baiklah hadirin, kesempatan ini saya mencoba untuk membahas nanti sama-sama dengan tema hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman atau keimanan kata sifatnya. Ungkapan ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar. Ini bukan Al-Quran, bukan Al-Hadis,
Tetapi ucapan salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Ali dalam karya kitabnya Dalilul Falihin halaman 37. Dan ungkapan ini yang belakangan mengilhami Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk keluarnya fatwa resolusi jihad setelah kemerdekaan. Sebelum sampai ke sana, mari kita coba. Pertanyaannya, mengapa kita harus cinta tanah air? Nah, ini. Bapak Ibu, penanaman dan pemahaman cinta tanah air harus disosialisasikan kepada generasi muda, termasuk umat Islam pada umumnya. Mengapa? Jawabnya secara singkat, karena banyak di negara luar bangsa lain sana banyak berkepentingan dengan Indonesia, ingin menguasai dan ingin mengendalikannya dari berbagai lini. Ini perlu dipahami. Ya. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air, maka kita perlu mengerti sejarah bangsa. Dalam bahasa saya, jas merah dan jas hijau. Naon maksudnya? Saya berdiri ya, punten ya. Jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsanya. Jas hijau jangan sekali-kali melupakan jasa ulamanya. Ini tuh bisa tertanam rasa memiliki, mencintai, bertanggung jawab terhadap tanah air, bangsa dan negaranya. Kalau nggak ngerti sejarah, rada susah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mencoba. Ini sudah ada pointersnya. Saya akan bicara sekitar proklamasi kemerdekaan. Jauh sebelum itu sudah banyak orang berjuang, tapi saya sampaikan sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pointersnya adalah menolak lupa. Dimaksud menolak lupa, ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sudah udah apa? Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa, nikmat. Lalu didorong oleh keinginan luhur. Keinginan luhur siapa? Pejuang syuhada ulama bangsa. Para pejuang syuhada ulama ingin Indonesia merdeka, Allah meridhoi. Dan itu terjadi. Kapan? Di mana? Bapak Ibu kami hormati, Indonesia merdeka pada hari yang baik, tanggal baik, bulan baik. Maksudnya apa? Hari Jumat 9 Ramadan. Bukan kebetulan, itu udah takdir. Jumat 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Di mana? Ini jarang diungkap dalam sejarah. Bapak yang kami hormati, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang menjadi Jalan Proklamasi Jakarta. Itu rumah siapa? Ibu tahu rumah siapa itu? Dan nyaho, ya sekarang saya beritahu, karena dalam buku sejarah SMA nggak masukin. Rumah Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta, orang yang cinta tanah air, mewakafkan rumahnya Gang Jalan Timur untuk proklamasi kemerdekaan. Siapa mereka? Saudagar Muslim kaya raya turunan Arab Yaman. Dan Syekh Faraj bin Marta, beliau adalah orang yang memberi madu untuk diminum kepada Bung Karno agar Bung Karno sehat. Ini wasilahnya. Mengapa? Karena Bung Karno kecapean habis merumuskan proklamasi dalam kondisi rada letoy. Minum madu Arab. Hari Jumat jam 10 proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta kondisinya fit. Wasilahnya minum madu Arab.
Ini Bapak Ibu, ini sejarah, saya bicara realitas sejarah. Jadi paparan ini saya menyampaikan informasi, fakta sejarah. Banyak orang yang berjasa di bangsanya, tapi tidak terkenal, tidak tenar. Tapi kita belum mengerti. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, siapa mereka orang-orang yang berjasa terkait dengan sekitar kemerdekaan? Yang selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Bung Karno proklamasi menaikkan bendera, ada yang memberi saran. Kalau dalam bahasa kita, Pak Bung Karno, bendera kita adalah merah putih, bendera pusaka. Siapa memberi saran? Tercatat sini Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dia memberi saran. Naiklah proklamasi, bendera naik. Lalu ada yang memberi fatwa. Kenapa setiap tanggal 17 Agustus bendera naik? Ada yang memberi fatwa agar 18 Agustus bendera dinaikkan. Siapa mereka? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, dia pemberi fatwa. Mohon maaf, ini bukan Habib. Saya bukan fanatisme Arab, bukan Arabisme, saya bicara fakta sejarah. Itu realita. Lalu saudara-saudara, siapa yang mengarang, punya ide bendera kita merah putih? Ternyata itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya catat sini, Kiai Haji Habib Hussein bin Abu Bakar, itu yang punya ide, inisiator. Sekitar abad 17, Kiai Habib ini, Hussein bin Abu Bakar, mengumpulkan kurang lebih 11 ulama di Masjid Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara untuk mencari alat pemersatu umat, bentuknya bendera merah putih. Maka dikumpulkanlah para ulama berdiskusi, berijtihad, beristikharah. Di situ kalau ibu udah punya fotokopinya, di situ antara lain yang dibahas adalah ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan warna merah putih. Di sini saya catat salah satunya adalah hadis riwayat Muslim nomor 5144. Mau nanti dicek. Bab halakul ummah ba'dum bi ba'd, yang memuat tentang bendera merah putih. Itu dikaji, dianalisa, diputuskan, tanda tangani. Yang intinya bahwa bendera pusaka Nusantara waktu itu belum di Indonesia adalah merah dan putih. Maka ibu-ibu yang sepuh, mungkin zaman dulu saya di kampung, dulu kalau orang bangun rumah di bumbung di atas ada bendera merah putih. Pernah lihat zaman dulu? Terus yang punya nama, punya cucu, biasanya ada jenang merah putih. Itu salah satu sosialisasi penanaman rasa bangga terhadap bangsanya. Kemudian Bapak yang kami hormati, ini kisi-kisinya aja, pointersnya aja. Ada yang menyelamatkan bendera merah putih. Kalau yang udah punya fotokopinya dicek aja. Sekarang sampai halaman 3. Halaman 3. Kiai Haji Habib Hussein bin Abu Bakar. Bapak Ibu kami hormati, ini masih terkait dengan bendera. Pada saat agresi Belanda kedua tahun 48, yang menyelamatkan bendera merah putih adalah Mayor. Sini ada halaman 4, Mayor Habib Hussein Al-Mutahhar dari Semarang. Dia yang mengarang Mars Pancasila, himne syukur,
dan Dirgahayu Indonesia. Itu mayor. Mudah-mudahan pramuka sekarang ngerti kalau yang mengarang Mars itu mayor dari Semarang. Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Dalam pelajaran sekolah biasanya disebut Mutahhar. Al-Habib Husainnya enggak, pangkatnya enggak. Ini saya mencoba meluruskan sejarah. Kemudian Bapak yang kami hormati, 17 Agustus ya Bapak tulis ya. Agustus 45 itu divisualisasikan menjadi lambang negara burung Garuda. Burung Garuda itu bukan asalnya, itu Sultan Pontianak turunan Arab, ada di sini siapa pun. Sultan Pontianak Al-Qadri itu yang memvisualisasikan Garuda 45 burung Garuda. Itu punya makna. 17/8. Saya burung Garuda 17, ekornya 8, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, kepalanya menghadap ke kanan. Itu filosofinya tinggi. Ini melambangkan Pancasila. Yang pertama, tengah-tengah bintang 5, ketuhanan yang Maha Esa. Sekelilingnya dikemanusiaan segala bentuk seterusnya. Ini maksudnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa di tengah-tengah burung Garuda. Berarti apa? Agama. Yang Muslim apa isinya? Iman. Muslim apa isinya? Iman, ilmu, amal. Garuda secara kira bahasa, galilah ruh dari dalam jalan. Kita harus punya keimanan. Sehatul ruhi, kokoh akidah, sehat iman. Harus ditambah ilmu, sehatul ahli, memiliki kecerdasan intelektual. Dan harus action, beramal. Beramal perlu kondisi fisik ada. Maka harus sehatul jismi, kondisi fisik prima. Jadi orang yang Pancasilais yang beriman ada sinergitas antara sehatul ruhi, sehatul akli, sehatul jismi. Itu film. Untuk beramal bekerja tidak bisa sendiri, maka perlu sehatul jam'i, sehat berkomunitas, silaturahmi, kesatuan bersatu. Dalam bahasa Sunda, nabuyun sa'abinulun. Beda posisi, beda profesi, tapi nawaitu sama. Berilmu amalia, beramal ilmiah, bertakwa ilmiah. Punya ilmu diamalkan, dibagi-bagi sesuai tataran kewenangan kita dengan sendiri. Beramal ilmiah, jangan asal berbuat dan beribadah, tapi punya dasar keilmuan. Bertakwa ilmiah yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini filosofinya tinggi. Makanya dalam filosofi wayang orang Sunda pun Jawa ada figur wayang namanya Gatot Kaca. Bahasa Sunda namanya Gatot Kaca juga ya, bahasa Sunda ya. Gatot Kaca. Gatot Kaca itu siapa? Anaknya Bima. Bima itu siapa? Figur orang tua.
Werkudara. Cuma penyanat tiga, Gatot Kaca, Jakatawa, Antara. Semuanya capres. Wayangan gitu Pak, biar ngantuk. Gatot Kaca itu kalau tanya kira-kira awilan, dia punya poros penerbang, dia kan bisa terbang. Angkatan darat antara Jakatawa, angkatan laut. Polisi di mana? Dalam sejarah Bima polisi 3 ada. Gatot Kaca bisa terbang. Yang pernah nonton wayang Asep Sunanda. Kenapa dia bisa terbang? Karena dia punya jimat, punya pakaian nampaknya Antakusuma. Dalam bahasa Jogjanya Ontokusumo. Bahasa Mekahnya Anta hai Sumakit. Dimanapun Anda berada, menjabat posisinya, apapun profesinya, kalau selalu bertakwa kepada Allah, dia berilmu, beriman, maka diangkat derajat. Maka kata-kata bisa terbang. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum dan seterusnya. Adakah sama orang berilmu Tuhan dengan tidak berilmu Tuhan? Tentunya beda. Maka kata bisa terbang karena iman, karena ilmu, derajat pangkat dan naik. Jadi ini boleh dibantah, ini filosofi. Berarti gimana? Tergantung dalam Pak. Kalau dalamnya bukan diusap. Itu namanya filosofi, jadi kalau usah bagus. Intinya apa? Jadi kalau Bapak Ibu merasa agamanya kuat, kemudian imannya kuat, cinta tanah airnya, ya mari kita ingin menjadi Palestina, mau ibadah susah. Ya, jangan sampai terjadi. Dan kita pertahankan. Kita bersyukur di sana masih ada kamar. Yang Pak Ciwo kan intern aja. Karena Pak Ciwo kan kita sendiri. Kenapa dikembangkan terus antara cebong, bodoh, kadrun, radikal, radikul, liar telinga kita? Itulah pengaruh dunia persilatan. Baiklah, kita lanjut ke poin berikutnya. Usingan di wayangan baik. Sekarang masuk poin pasca proklamasi. Setelah proklamasi, Indonesia nggak baik-baik saja. Tentara Inggris masih ingin mendarat, Belanda masih balik kanan. Bung Karno dalam bahasa kita, Bung Karno itu lebay. Karena tidak semua negara mengaku Indonesia merdeka, kecuali beberapa negara, Mesir, Palestina, Arab Saudi mengucapkan selamat atas kemerdekaan, yang lain belum. Jadi kalau Indonesia peduli kepada Palestina, ada hubungan emosional kesejarahan. Orang lain mengucapkan merdeka, Palestina lalu mengucapkan selamat. Jadi kalau kemarin Palestina ribut kita ada sumbangan wajar. Pertama sesama Muslim, kedua punya nilai sejarah. Nah kalau ada orang, itu si Palestina sini banyak yang lain, memang ada sejarah. Meskipun tentara keturunan, kalau di dunia ada Bu, ada banget. Karena dari sejarah nilai keislaman kenegaraan beda. Bung Karno menghendaki agar perjuangan tidak sektoral per wilayah, tapi ada yang terpimpin. Pak Jenderal Sudirman tidak menyerah. Jadi gimana mau sejarah? Orang Purwokerto mudanya basicnya Muhammadiyah. Kalau patungnya mah nggak meyakinkan, pakai keris, pakai dapur, tentara kayak gitu. Bukan itunya. Dia selalu sholat tepat waktu, yang kedua dia selalu menjaga wudhu. Itu yang menurut dia. Jika dulu orang kaget, jadi jimatnya apa? Sudah dikepung Belanda kok semangat. Ternyata jimatnya selalu tepat waktu sholat. Kalau tidak air dia tayamum. Yang kedua selalu menjaga wudhu. Dan dia kalau ingin mati husnul khotimah dalam kondisi suci. Nilai-nilai ini yang bertanamkan kepada prajurit TNI sekarang untuk mati selamat. Sekarang prajuritnya kayak selebritis,
Bung Karno sebagai presiden, sebagai umaro, dia mengambil langkah undang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, minta fatwa ke istana, diskusi Pak Kiai bagaimana membangkitkan semangat juang jihad kepada masyarakat, tapi terpilih. Itu namanya umaro, menghargai Kiai. Terus dalam kondisi kritis semacam itu, semua pejabat perlu Kiai, perlu pencerahan. Kiai Haji Asy'ari tanggal 21 Oktober 45 rapat kumpulkan ulama Jawa dan Madura untuk diskusi, istikharah, ijtihad bagaimana membangkitkan semangat. Kiainya mau melaksanakan apa yang dilakukan umaro. Maka tanggal 22 Oktober 45 diputuskanlah para ulama, muncullah resolusi jihad, bukan revolusi, resolusi jihad. Yang intinya pertama di situ, intinya bahwa jihad, perang fisabilillah melawan penjajah, hukumnya fardu ain, wajib per orang. Poin yang kedua, bahwa NKRI berdiri secara syariat agama dan hukum negara, sah hukumnya, dan bela negara adalah wajib. Itu faktor yang yang ketiga, antara negara dengan agama tidak bisa dipisahkan. Tiga resmi yang mengilhami, memberi semangat masyarakat melawan penjajah. Sampai di sini paham Bu ya? Resolusi bukan revolusi. Dan Hasyim Asy'ari menggunakan diilhami dari tadi istilah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Bukan satu-satunya. Ini mau dipahami tentang 3 poin ini. Jadi bela negara itu wajib. Cuma kan ada orang yang anti bela negara, seperti Menwa itu intinya bela negara, pramuka. Kan kemarin juga mengadakan anak-anak muda dididik termasuk bela negara. Maksudnya kalau untuk cadangan, kalau tentara, polisi nggak mampu menghadapi, ya generasi ini yang diharapkan mewakili masyarakat. Kalau suku-suku kan tinggal berdoa. Itu sebenarnya untuk cinta tanah air, penanaman harga bela negara. Ya program dari 500 beberapa, tapi sekarang nggak berlanjut. Kenapa nggak berlanjut? Kembali ke UUD, duit, anggarannya nggak ada. Kemana anggarannya? Baiklah kalau itu ya, setelah Indonesia merdeka, suasana seperti itu. Nah, maka pada waktu tentara sekutu mendarat di Surabaya, Belanda muncul tahun 45, agresi kedua, ditambah peristiwa B30S PKI Madiun. Di sejarah, bukan saya di Indonesia kacau balau. Siapa menghadapi para ulama umat Muslim? Maka dibentuklah namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ada dulu istilah GKR. Ada jalan GKR, ada jalan Laswi, Laskar Wanita. Yang tahu ibu anak kita belum tentu Laskarnya, misalnya nama perempuan. Laswi sehingga tadi Laskar Wanita mengakhiri perjuangan kita. Kemudian TKR inilah embrionya TNI. Tapi waktu itu TKR terdiri dari laskar jihad tiap wilayah. Siapa yang memimpin? Ada Pandiv, Panglima Divisi dalam bahasa kita. Di sini ada yang keluarga tentara.
Kiai Haji Sampun di pesantren Banten. Dia bikin buku Kolonel Kiai Haji Sampun pesantren Banten, Panglima Divisi. Kalau sekarang Panglima pangkatnya bintang 2, Panglima Divisi. Dulu Kolonel Kiai Haji dari pesantren. Kalau TNI nggak menghargai Kiai, nggak lagi sejarah. Embrionya dari sini. Dilanjutkan oleh Kolonel Kiai Haji Arwiji Kartawinata, pesantren Tasik. Lalu ada Danmen, komandan resimen. Kalau di Menpa itu tidak ada komandan resimen. Ini ada 2 kolonel, lekol ada sini. Lalu ada Danjon, komandan batalion. Di Mayor. 1 batalion 500 orang. Kalau Danmen 3 batalion sama dengan 1.500 orang. Kalau Pandit 3 resimen, berarti kurang lebih 4.500 orang. 4.500 orang yang mimpin kolonel Kiai Haji. 1.500 orang yang mimpin lekol. 500 orang dipimpin mayor, dan itu kiai semuanya. Ada catatan. Kolonel lekol mayor ini tercatat di Arsip Nasional Sekretariat Negara, di Mabes TNI, orang-orangnya. Tetapi di buku sejarah SMP SMK tidak tertulis dan tidak terdapat. Maka jangan aneh kalau anak kita nggak ngerti masalah ini. Termasuk kalau ibu juga baru dengar orang. Tentara pun nggak semuanya tahu. Mohon maaf, saya membuka sejarah hanya jadi fakta. Lalu setelah ini bubar, TNI berdiri, terus Polri, yang laskar-laskar yang dibuat ini nggak semuanya masuk TNI. Ulama-ulama itu ada yang masuk TNI, ada yang kembali ke wilayah, bangun pesantren, mempertahankan wilayah, benteng moral terakhir. Itu kiai-kiai itu dirinya berjuang, nggak semuanya benar. Nah sekarang kalau sering mendengar ada pernyataan bahwa penggiringan opini pesantren jadi sarang teroris, berarti tidak mengerti sejarah. Kalaupun ada mungkin 1-2 sekolah pesantren sifatnya oknum, bukan berarti lembaganya tidak baik. Mungkin dia pernah pesantren di situ, keluar terpengaruh yang lain, pola pikirnya beda, mungkin muncul. Tapi dasar tidak senang dengan Islam, maka dicari-cari kesalahannya. Seolah pesantren pencetak teroris. Saran saya, ibu dan mudah terpengaruh opini semacam itu. Ya ibarat pohon mangga, buahnya ratusan,